Nah, apakah kemudian juga dengan ini kan kaitannya dengan keteknologian saat ini gitu? Apakah gaya kepemimpinannya seperti apa? Apakah juga main sosmed misalnya Pemprov DKI ini akan lebih banyak mengaktifkan misalnya? Alternative media, social media outlets itu akan jadi sarana kita untuk menampung masukan, kritikan, termasuk hujatan. Dan kita bisa pisahkan sekarang dengan big data analytics, mana yang machine, mana yang haters. Sudah mudah sekali. Jadi teman-teman kan bilang enggak stres tuh. Saya bilang buat saya udah sangat terbaca gitu, dan sebenarnya kasihan juga sama haters ini karena semakin mereka melakukan itu semakin berjarak mereka dengan warga masyarakat yang semakin hari semakin melihat bahwa kita ingin ada suatu persamaan. Persamaannya itu adalah ingin Jakarta maju ke depan. Sudah capek lah sikut-sikutan, sudah capek berbulan-bulan itu saling dan menurut saya ya itu adalah fakta daripada sosial media yang sekarang. Nah, kita nggak boleh cengeng, nggak boleh berkeluh kesah. Udah kita kerja aja, fokus. Kita hadirkan rencana-rencana kerja yang sudah memang kita sampaikan pada saat sosialisasi kemarin. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab tantangan dari warga Jakarta. Oke, termasuk juga pada menagih janji mengenai lari dari rumah ke balai kota. Ini beneran nih? Sebetulnya saya lari sekitar 8-10 kilo per hari. Per hari? Kalau dihitung jarak dari rumah ke balai kota itu sekitar 8 kilo. Oke. Jadi ya insya Allah 1 kali seminggu saya penuhi rencana lari dari balai kota, dari rumah ke balai kota, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi gaya hidup sehat, gimana mengurangi kemacetan, dan juga mungkin saya mulai melihat apakah seminggu sekali juga akan menggunakan di keseharian itu menggunakan kendaraan transportasi umum. Karena itu juga to lead is to give example kan, harus memberikan teladan, harus memberikan contoh. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga bisa memberikan contoh kepada warga masyarakat bahwa pejabat publiknya juga menggunakan transportasi publik. Nah, tapi kalau dilihat kan ada beberapa di daerah nih yang mengenai aplikasi online banyak melakukan penolakan. Di Jakarta sendiri sebenarnya seperti perang dingin adem ayem, tapi mungkin masih ada letupan-letupan. Iya, pasti ada. Tapi ini keniscayaan bahwa teknologi dan digital akan menjadi bagian dari keseharian kita. Bagaimana sekarang kita beradaptasi dan memastikan proses transisi dari teknologi yang selama ini masih tradisional menuju ke teknologi digital masa kini itu bisa diikuti dengan tentunya kebijakan yang bisa menampung warga masyarakat yang belum bisa beradaptasi untuk tetap mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Makanya kita dorong OKOC. OKOC itu kita harapkan bisa membuka lapangan kerja untuk warga masyarakat khususnya yang ada di akar rumput. Tetap persaingan sehat begitu ya? Dengan persaingan sehat. Oke, Bang Sandi kan sudah sangat lama berkecimpung di dunia usaha gitu ya. Mungkin udah lama nggak dapat gaji. Nanti rasanya ketika mendapat gaji nanti pertama ini katanya mau diberikan, disumbangkan juga ke semua selama 5 tahun insya Allah begitu banyak memberikan rezeki bagi saya sebagai pengusaha, dan waktu saya pensiun jadi pengusaha itu saya masih mendapatkan hasil dividen dari perusahaan-perusahaan yang kebetulan juga dikelola dengan baik oleh penerus saya. Jadi saya bilang ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Saya bilang nanti gaji yang teralokasi untuk saya sebagai wakil gubernur saya sudah dedikasikan, saya sudah janji untuk disumbangkan kepada kaum duafa, kaum yang membutuhkan, mungkin juga dari fakir miskin atau anak-anak yatim. Jadi itu yang mau kita dorong ke depan. Istri bagaimana komentarnya? Istri ya mesem, cemberut dikit, tapi saya bilang nggak akan mengganggu belanja kamu. Jadi dia mendukung sih. Dia bilang ya itu kan investasi akhirat katanya, dan berbisnis sama Allah itu nggak akan pernah merugi katanya. Wah, dia jadi ustazah juga. Jadi ya dapat dukungan dari istri. Oke, baik, mungkin terakhir apa harapan dari Bang Sandi nih untuk warga Jakarta sebagai wakil gubernur, minta dukungan atau bagaimana? Ya mohon doa agar 5 tahun ke depan kami bisa amanah, kami bisa menjadi pemimpin untuk semua. Karena Jakarta itu milik semua. Kami juga berharap penciptaan lapangan kerja
kegiatan ekonomi itu bisa bergerak, karena sekarang sudah mulai bergerak, tapi kita harus memastikan bahwa ekonomi yang bertumbuh itu menyediakan lapangan kerja yang betul-betul berkualitas bagi warga Jakarta. Kedua, kita ingin terutama masyarakat secara mayoritas menunggu janji kami yang KJP Plus. Perluasan daripada manfaat Kartu Jakarta Pintar. Ini menjadi sebuah kebijakan yang paling sangat ditunggu. Jadi saya mohon doanya dari masyarakat juga agar pendidikan yang tuntas berkualitas bisa kita hadirkan di wilayah Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Bang Sandi telah bergabung bersama kami. Sukses. Sukses juga untuk Bang Sandi. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Terima kasih, sampai jumpa.